Halo semuanya. Saya senang karena banyak yang hadir di seminar hari ini. Anda mungkin sudah pernah mendengar tentang perusahaan Atomy. Akhir-akhir ini orang-orang sering berkata seperti ini. Jika saja MLM lainnya seperti Atomy. Jika saja seperti Atomy, banyak juga instansi yang mengatur atau mengawasi perusahaan network marketing mengatakan hal serupa. Pemerintah memandang kami sebagai contoh bagaimana seharusnya bisnis dilakukan. Meski perusahaan sudah berjalan dengan sangat baik, apa yang akan Anda lakukan? Kami semua berharap Anda semua yang ada di sini bisa mencapai kesuksesan melalui Atomy. Jika Anda memang ingin sukses, Anda perlu tahu apa yang harus Anda lakukan. Bagaimana cara Anda sukses? Nah, kebanyakan dari kita menghabiskan waktu untuk belajar dari sejak lahir hingga usia 30 tahun. Kita menyiapkan untuk masa depan kita. Kemudian kita bekerja di antara usia 30 hingga 60 tahun. Pada usia 60 tahun hingga 90 tahun, kita habiskan dalam masa pensiun. Saat ini, sebuah survei dilaksanakan untuk yang berusia 60 tahunan. Di antaranya, hanya 1% yang berhasil mencapai kesuksesan, yang artinya mereka kaya. 4% mandiri secara keuangan, tetapi tidak masuk dalam kategori kaya. Lalu, sekitar 10% dalam kondisi kesulitan. Mereka hampir tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan hidup dari satu tagihan ke tagihan lain. 15% lainnya sudah meninggal. 70% sisanya tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya uang pada masa pensiunnya. Secara keseluruhan, apa yang kita lihat saat ini adalah hanya sekitar 1% yang bisa sukses dan 95% sisanya tidak dapat sukses secara keuangan. Meskipun mereka telah menghabiskan 30 tahun pertama dari kehidupannya untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan untuk 30 tahun berikutnya, hingga peneliti heran mengapa banyak yang tidak sukses. Nah, ada sebuah masalah nyata yang pasti akan Anda hadapi. Jika Anda tidak memiliki cukup uang sebelum usia 60 tahun, bagaimana Anda akan bertahan untuk 30 tahun berikutnya? Satu hal yang tidak dapat dihindari dengan bertambahnya usia adalah penyakit. Hidup kita akan menjadi penderitaan tanpa akhir jika kita menjadi tua, sakit, dan miskin. Tentu saja, keadaan bisa lebih buruk. Para ahli berkata bahwa harapan hidup kita telah meningkat hingga usia 120 tahun. Dengan demikian, kita harus menghabiskan 60 tahun dari hidup kita dengan sakit dan tidak memiliki uang. Keadaan ini adalah sebuah mimpi buruk. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang yang kita cintai. Ada orang bernama Andrew Carnegie. Meskipun masa kecilnya miskin, sang raja baja itu kini telah menjadi orang kaya. Bahkan sekarang melalui yayasan miliknya, kedermawanannya telah menyebar ke seluruh dunia. Saat melihat ke masa lalunya, Carnegie mulai bertanya pada dirinya, apakah dia bisa sukses karena keberuntungan? Dan apakah dia akan tetap menjadi orang yang sukses jika dia terlahir kembali dengan kemiskinan yang sama? Dia memikirkannya dan dia berkesimpulan bahwa dia akan menjadi tetap sukses bagaimanapun keadaannya. Dia yakin bahwa dia akan tetap menjadi sukses meskipun dia harus memulai kembali segalanya dari nol lagi. Tidak masalah berapa kali dia harus mencoba. Dia bertanya, mengapa orang lain tidak bisa melakukannya juga? Setelah berpikir keras, dia menyadari bahwa kebanyakan orang tidak tahu cara untuk sukses. Dia berkesimpulan, mereka tidak tahu tentang hukum sukses, yang merupakan jalan satu-satunya menuju kesuksesan. Berikut adalah contoh untuk menjelaskan apa itu hukum. Kita umpamakan A tambah B dan hasilnya menjadi C. Jika tiap kali Anda menambahkan A ke B dan hasilnya menjadi C, maka kita bisa menyebut itu hukum.
Untuk itu, Carnegie mengetahui hukum yang menjadikannya selalu mencapai sukses, seperti contoh yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi, siapakah yang menemukan hukum sukses? Tidak ada. Karena apa? Karena hukum ini sudah ada sejak zaman dulu. Terkadang, hukum sukses merujuk pada sebuah prinsip yang bernama prinsip True North. Frasa ini digunakan Stephen Covey, dan menurut penulis buku 7 Kebiasaan Manusia yang sangat efektif ini, prinsip True North menyatakan bahwa North atau Utara sudah ditentukan. Prinsip dan hukum sudah ada. Ketika Anda datang ke sini, Anda mungkin merasa tidak memiliki arah. Pokoknya angkat saja jari Anda dan tunjuk ke arah utara. Semuanya angkat jari Anda, ya, dan tunjuk ke arah utara. Nah, seperti yang Anda lihat, semua orang tampak kebingungan. Ya. Nah, kebanyakan dari Anda menunjuk ke arah sini. Maka mari kita sepakati untuk menyebut ini sebagai utara. Beberapa dari Anda mungkin berpikir ini menggelikan. Ya, hanya karena kita semua setuju, bukan berarti benar ini adalah arah utara. Jika kita menggunakan sebuah kompas, mungkin kesanalah arah utara. Atau mungkin utara berada di arah yang tidak ditunjuk oleh siapapun. Kita bahkan menyebut prinsip ini sebagai hukum alam. Untuk itu, matahari akan selalu terbit di timur, dan tenggelam di barat. Air akan selalu mengalir ke bawah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kita juga menyebut hal ini sebagai hukum bertani. Saat petani memulai untuk bercocok tanam, dia melakukan apa saja berdasarkan pada hukum alam. Dia tidak akan menanam secara sembarangan. Dia dengan hati-hati melakukan pekerjaannya dengan mengikuti hukum alam. Pikirkan, apa yang harus dipertimbangkan pertama kali oleh seorang petani? Beberapa mungkin berkata bahwa mereka perlu mempersiapkan benih. Yang lain mungkin berkata mereka perlu membeli tanah. Dan yang lain akan berkata bahwa dia perlu mempersiapkan keuangannya sebelum memulai pekerjaan apapun. Namun hal paling awal yang harus dilakukan oleh petani adalah memutuskan sebanyak apa dan apa yang akan dia panen. Itulah hal pertama yang harus dibayangkan oleh petani di kepalanya. Pertama, dia harus memutuskan berapa banyak dan tanaman apa yang akan dia panen. Daripada mengkhawatirkan akan menyemai atau tidak, dia harus punya gambaran tentang apa dan berapa banyak yang akan dipanen. Umpamanya, dia berencana memanen 10 karung beras. Apakah dia harus mempersiapkan benih kedelai atau benih padi? Tentu saja benih padi, karena itu yang dia rencanakan untuk dipanen. Jadi dia akan membeli 10 kantung benih padi. Berikutnya, dia akan menyiapkan sawah. Tetapi jika dia akan memanen kacang, dia akan mencari tanah yang kering dan berpasir. Jadi, semua keputusannya diambil berdasarkan apa dan berapa banyak yang akan dipanen. Apa yang pertama ada di kepalanya adalah untuk memutuskan apa dan berapa banyak. Jika dia memerlukan 10 karung beras untuk memberi makan keluarganya, pikiran itulah yang pertama muncul di kepalanya. Dari 10 karung beras, akan diputuskan apakah dia perlu 1 kantung atau 10 kantung benih padi. Selanjutnya, diputuskan seberapa luas lahan yang diperlukan. Segala keputusan ini berdasarkan 10 karung beras yang dia bayangkan. Tidak mungkin para petani tidak memutuskan tentang tanaman apa yang akan mereka tanam. Keputusan untuk menanam 2 kantong ubi, sekantung kacang, atau 10 karung beras haruslah dipikirkan oleh seorang petani sebelum dia mulai pekerjaannya di sawah untuk memenuhi ladang dengan hasil panen yang telah dibayangkan olehnya. Nah, hukum sukses memang sangat mirip dengan hukum bertani. Seperti jika Anda ingin mencapai kesuksesan, apa yang pertama terbayang dalam kepala Anda? Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membayangkan diri Anda sedang menjalani kehidupan yang sukses. Mudahnya, apakah Anda akan sukses atau tidak, semua itu tergantung bagaimana Anda melihat dalam pikiran Anda sendiri tentang bayangan diri Anda yang telah Anda tetapkan. Sama seperti bagaimana keputusan petani untuk membayangkan apa dan berapa banyak yang ingin dia panen akan mengubah apa yang masuk ke dalam pikirannya.
Anda harus membayangkan seperti apa kehidupan Anda jika nanti telah sukses. Jika kesuksesan tidak ada dalam kepala Anda, tidak ada tempat dimanapun juga. Saat ini mungkin saja Anda tidak bahagia. Artinya, 3-5 tahun yang lalu, saya yakin Anda telah membayangkan diri Anda yang tidak bahagia, atau Anda tidak merencanakan kehidupan Anda. Jika Anda tidak memiliki bayangan kesuksesan dalam kepala Anda saat ini, bahkan setelah 3-5 tahun, Anda akan tetap seperti saat ini. Untuk itulah, di dalam kepala Anda harus membayangkan Anda ingin seperti apa. Gambarkan sejelas mungkin yang Anda bisa. Gambarkan diri Anda yang telah sukses. Sekarang pertanyaannya, gambar seperti apa yang harus dibuat? Mungkin Anda kewalahan sekarang. Bisa jadi Anda kewalahan. Manusia memang makhluk yang cukup rumit. Mari saya jelaskan tentang tubuh manusia. Kita memiliki bentuk fisik yang disebut badan. Kita juga memiliki yang disebut roh. Selain itu, kita juga punya jiwa. Sebagai tambahan, karena kita tidak hidup sendirian, kita dikelilingi oleh lingkungan. Kebutuhan akan badan, akan roh, akan jiwa, dan lingkungan masing-masing benar-benar berbeda. Terlebih lagi, kita harus hidup dengan memenuhi semuanya. Itu disebut keinginan. Jadi apa yang dibutuhkan badan? Badan menginginkan kesehatan dan umur panjang. Jadi, Anda tidak menginginkan hidup panjang dan sehat, tapi dalam kemiskinan, kan? Untuk itu, badan juga menginginkan hidup mewah. Bisa dikatakan, kita ingin hidup dengan makmur. Banyak orang percaya bahwa roh dan jiwa adalah hal yang sama. Padahal keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Ada roh, ada jiwa. Keduanya sangat penting. Jadi apa perbedaan di antara keduanya? Roh adalah hal yang paling penting bagi kita. Dan itulah yang membedakan kita dari binatang. Binatang memiliki jiwa, tapi tanpa roh. Jadi, apa itu roh? Pikirkan ini sebagai konsep waktu. Ada sebuah kutipan yang bagus tentang kehidupan abadi. Seperti, manusia memiliki konsep tentang waktu dan keinginan untuk hidup abadi. Kita sebagai manusia sering meratapi berlalunya waktu saat kita menua. Kita juga bahkan sering melihat masa lalu kita dan mengkhawatirkan masa depan. Pernahkah Anda melihat seekor anjing yang merasa tersiksa saat mendekati akhir hidupnya? Anjing tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Selama mereka kenyang, mereka bisa tidur dengan nyenyaknya. Mengapa demikian? Ya, mereka tidak memiliki konsep tentang waktu. Binatang tidak ingin hidup abadi. Namun manusia berkeinginan kuat untuk hidup abadi. Hati nurani kita adalah bagian dari roh kita. Binatang tidak memiliki hati nurani, hanya manusia yang punya. Bayangkan, anjing tetangga menggigit pemiliknya. Apakah Anda berpikir anjing itu akan merasa bersalah dan menyesal telah menggigit pemiliknya? Tidak, anjing tidak akan merasa bersalah ataupun menyesal. Namun sejahat apapun manusia, masih merasa bersalah karena hati nurani mereka. Berulang kali mengingkari hati nurani, membuat Anda tidak peka. Hal ini disebut sebagai menyetrika hati nurani dengan setrika panas. Jika Anda menjaga hati nurani tetap bersih, hati nurani Anda akan makin bersinar dan akan menjadi tuntunan bagi Anda sendiri dalam berperilaku. Sekali lagi, ini adalah sebuah tuntunan untuk kita berperilaku dari diri kita yang terdalam. Dengan kata lain, saat lampu menyala, kita bisa membedakan antara benar dan salah. Jika hati nurani Anda gelap, Anda tidak akan bisa membedakannya. Dengan lampu hati nurani yang Anda miliki, Anda bisa melakukan hal yang benar dan menghindari melakukan hal yang salah. Namun sebaliknya, jika Anda terus mematikan lampu itu, maka cahayanya akan meredup. Suara hati nurani Anda akan melemah. Tapi, tidak mungkin Anda sepenuhnya mengabaikannya.
Ini karena Anda mencoba untuk mengabaikannya dengan sengaja. Untuk itu, kita menginginkan hidup yang mengikuti hati nurani. Dan kita ingin tidak hanya mencintai, tetapi juga menerima cinta dari pencipta kita. Ini karena manusia adalah makhluk yang bersifat spiritual. Sekarang, mari kita bahas mengenai jiwa. Keingintahuan intelektual adalah keinginan dari jiwa. Pendidikan yang rendah adalah pil pahit yang harus ditelan. Ketidaktahuan menyebabkan perasaan malu, bahkan bagi orang-orang kaya. Jiwa mencakup emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, sukacita, dan kemarahan. Sebagaimana kita memiliki kemampuan untuk berpikir dan merasa, kita semua juga menginginkan hidup dengan damai. Kita ingin dalam kondisi pikiran yang tenang. Binatang juga memiliki perasaan. Seekor anjing mengibas-ngibaskan ekornya kepada pemiliknya, itu artinya dia sedang merasa bahagia. Anda tidak ingin mengganggu anjing saat mereka makan, ya kan? Karena mungkin anjing itu akan marah. Ingat, anjing juga memiliki pengetahuan dan ingatan. Mereka mengenali pemiliknya dan menggonggong pada penyusup yang mengancam. Kita juga bisa mengajarkan trik mudah kepada mereka. Beberapa anjing mudah belajar meski kepintaran mereka jauh lebih rendah daripada manusia. Ingat, binatang juga memiliki jiwa. Untuk itu, kita bisa menyimpulkan keinginan untuk jiwa dirangkum sebagai belajar. Dan sebagai tambahan, orang ingin berbuat baik kepada lingkungannya. Nah, jika keempatnya ini tidak terpuaskan, maka kita tidak bisa benar-benar bahagia. Saya percaya kita semua ingin berbuat baik pada sesama juga pada lingkungan. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan diri Anda mendekati akhir hidup Anda. Jika Anda tidak pernah melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga Anda, teman maupun negara Anda akan menyesal saat Anda menghembuskan nafas yang terakhir. Kita ingin jadi orang yang berguna. Singkatnya, kita ingin melakukan sesuatu dan menyumbang dalam hidup. Maka, Anda harus membayangkan diri Anda menjalani hidup di mana keempat kondisi ini terpenuhi. Anda harus membayangkannya dalam pikiran Anda. Satu elemen pun tidak bisa dihilangkan jika Anda ingin benar-benar sukses. Nah, hidup dalam derita, hidup dalam sakit, hidup miskin, dan berumur pendek, Anda tahu semuanya itu adalah kegagalan. Jika Anda hidup tidak menyayangi sesama, maka Anda akan meninggal dunia dengan merasa sangat menyesal. Jika tidak ada orang yang mencintai Anda, atau tidak ada orang yang dapat Anda cintai, itu juga merupakan suatu kegagalan bagi Anda. Jika Anda merasa tidak belajar banyak, Anda juga mungkin merasa sangat menyesal. Yang saya maksud belajar tidak hanya pendidikan formal. Belajar bisa terjadi setiap saat dalam hidup kita karena kita terus-menerus memerlukan kebijaksanaan dan pengetahuan selama hidup kita. Juga, kita ingin untuk bisa berguna bagi lingkungan dan melakukan kontribusi pada masyarakat kita. Itulah kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Hal yang paling penting adalah semuanya terhubung. Kenyataannya, roh kita berada di dalam badan kita. Lalu, badan kita dikelilingi lingkungan kita. Saat Tuhan pertama kali menciptakan manusia, Ia menciptakan badan, kemudian meniupkan roh kehidupan ke dalam badan yang Ia ciptakan, dan manusia menjadi jiwa yang hidup. Jadi, jiwa ditempatkan di antara badan dan roh. Ketika roh memasuki badan, jiwa yang hidup diciptakan. Semuanya tergabung menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Apa yang akan terjadi jika mereka dipisahkan? Yang terjadi adalah mungkin kita akan meninggal. Semuanya harus menjadi satu, sehingga tidak ada artinya jika memikirkannya secara terpisah. Sekalinya Anda memisahkan elemen ini, semuanya menjadi tidak berarti. Saya berikan contoh, begini. Tubuh manusia memiliki badan
yang harus hidup dengan baik. Sebuah roh yang harus mencintai. Sebuah jiwa yang berkeinginan untuk belajar. Dan keinginan untuk berkontribusi kepada lingkungan. Meskipun kita perlu hidup makmur. Jika kita hanya fokus pada aspek ini, Anda mungkin bertanya, jadi apa inti dari hidup makmur? Jadi, mengapa kita perlu hidup makmur? Karena fakta bahwa kita memiliki orang yang kita cintai. Jika Anda tidak hidup makmur, orang yang Anda cintai akan menderita, juga harus menghadapi kesulitan. Nah, misalnya, orang tua merasa tidak tahan melihat anak-anak mereka menderita. Orang tua berkata, mereka tidak bisa meninggal dengan tenang. Jika orang tua mengetahui anaknya menjalani hidup yang keras, mereka ingin meninggal dengan melihat anaknya hidup makmur. Tujuan lain dari hidup makmur adalah demi anak-anak yang kita sayang, kita lakukan untuk mereka. Kebanyakan orang dari generasi saya bekerja seumur hidup hanya untuk memiliki sebuah rumah saja. Orang berkata di masa depan akan lebih sulit bagi anak-anak untuk memiliki rumah. Banyak ahli ekonomi memprediksi generasi yang akan datang akan mengalami hal yang lebih sulit dari kita. Pada generasi saya, paling tidak kita memiliki harapan. Harapan jika kita belajar dengan rajin dan bekerja dengan keras, maka kita bisa hidup makmur dan bahagia. Namun, generasi muda saat ini, sekeras apapun mereka berusaha, hanya keputusasaan yang menunggu mereka di sana. Rasanya seperti tidak ada harapan, bukan? Untuk itu, saya katakan, kita sebagai orang tua harus menjadi harapan bagi mereka. Jangan katakan pada anak Anda kalau mereka sendirian. Katakan pada anak Anda bahwa Anda akan merawat mereka dan membelikan rumah untuk mereka. Berapa rumah yang Anda beli untuk 2 orang anak? Anda harus membeli 2 tentunya. Saya tahu bahwa tidak ada yang lebih memuaskan daripada membelikan anak Anda rumah pertama mereka. Jika Anda membelikan mereka rumah, siapa yang Anda pikir akan lebih bahagia? Anda sebagai orang tua atau anak Anda? Coba katakan. Pada umumnya, ketika berkaitan dengan sebuah hadiah selalu lebih baik memberi daripada menerima. Lalu, untuk bisa merasakan kebahagiaan dari memberi, kita harus menjadi kaya hanya untuk merasakan kebahagiaan tersebut. Bayangkan Anda berkata, untuk tidak khawatir masalah rumah, karena Anda akan membelikan rumah untuk anak-anak Anda. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana luar biasa rasanya? Saat Anda kaya, Anda bisa membeli rumah untuk anak Anda. Jadi pilihannya sudah jelas, bukan? Kita harus kaya. Harus kaya. Jika Anda tidak hidup makmur, maka cinta juga akan menjadi sulit. Saya mencintai istri saya sebelum kami menikah. Saya ingat saya mengejarnya selama lebih dari 1 tahun. Kami memiliki kehidupan yang bahagia. Saya sudah bekerja selama 17 tahun, tapi perusahaan itu sama sekali tidak memberikan uang pensiun kepada saya. Saya begitu fokus bekerja selama 17 tahun yang membuat saya tidak memiliki persiapan untuk masa pensiun. Saya berhenti dari pekerjaan itu dan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik sehingga saya dapat mempersiapkan sesuatu untuk masa pensiun saya. Setelah itu, saya membuka sebuah usaha baru, yaitu toko belanja online. Itu adalah ide yang sangat bagus dan sangat visioner. Dan saya terlalu mendahului zaman. Saat itu belum populer. Itu adalah mal belanja online besar-besaran yang menangani lebih dari 100.000 produk. Namun orang-orang tidak berbelanja online pada saat itu. Jadi, wajar saja jika saya menjadi bangkrut, dan sejak saat itu, semuanya menjadi sangat sulit. Saya kehilangan rumah, mobil, dan segalanya. Saya menjadi miskin dan tidak memiliki apapun. Keluarga saya dan saya harus pindah ke sebuah apartemen yang kecil. Lebih buruk lagi, kesehatan saya juga menurun. Istri saya mendapat pekerjaan dengan gaji 1,5 juta per bulan.
Kami hampir tidak memiliki cukup uang bahkan untuk makanan setelah membayar sewa dan uang sekolah anak-anak kami. Ketika itu, kami hidup dengan tekanan keuangan ini. Saya dan istri saya mulai jarang berbicara satu sama lainnya. Itu adalah titik di mana satu kata yang salah saja akan membuat kami berdua berdebat. Suatu hari saya pulang ke rumah yang membeku. Jadi saya berkata kepada istri saya, "Mengapa kamu tidak menyalakan pemanas?" Dia menjawab, "Apakah kamu pikir aku tidak merasa kedinginan juga?" Katanya dia juga kedinginan, tapi dia berusaha untuk menghemat uang karena saya tidak dapat memenuhi kebutuhan. Mungkin Anda perlu menghabiskan 100.000 untuk biaya gas. Tapi karena rumah kami kecil, cukup 50.000 untuk membuatnya hangat. Tapi untuk menghemat 50.000 itu, kami kedinginan. Kita butuh penghangat ruangan 5 bulan setahun. Jadi berapa banyak yang saya hemat? 250.000. Karena kami melakukannya 3 tahun, hemat 750.000. Ketika saya membayangkan saya harus menggigil selama 3 tahun, saya merasa sangat sedih. Anda seharusnya tidak berhemat ketika tidak punya uang. Habiskan uang Anda karena berhemat pun yang terkumpul tidak akan seberapa. Orang-orang yang kekurangan uang dan salah arah ini melakukan hal yang ekstrim untuk menghemat uang. Namun ketika mereka punya uang, mereka berbelanja besar-besaran. Dengan uang, lakukan sebaliknya. Berhemat ketika Anda menghasilkan uang, karena Anda bisa mengumpulkan lebih banyak. Jangan berhemat ketika Anda miskin. Banyak orang punya konsep yang salah tentang uang. Kita benar-benar dapat informasi yang salah selama di sekolah. Di sekolah, kita diajarkan kita harus mengeluarkan uang sesuai dengan pemasukan kita. Benar seperti itu, bukan? Ya, sebenarnya ini hanya berlaku untuk keuangan negara saja. Dalam keuangan pribadi, tidak ada yang bisa menjadi kaya dengan menyesuaikan pengeluaran dari pendapatan mereka. Ada orang yang terus membuat buku pengeluaran rumah tangga, bukan? Nah, apakah Anda pernah melihat orang kaya menyimpan buku tersebut? Saya serius, jangan menyimpan buku itu. Orang kaya tidak pernah melakukannya. Hanya orang miskin yang melakukannya. Apakah mereka menjadi kaya? Tidak, mereka masih menulis buku itu. Beberapa suami picik bahkan memeriksa buku pengeluaran yang disimpan istri mereka. Kenapa Anda begitu pelit? Jika Anda banyak uang, istri Anda tidak butuh buku itu. Dia menyimpannya untuk membantu memenuhi kebutuhan karena gaji Anda yang kecil. Jadi mengapa Anda menjadi pecundang dengan mengeceknya? Serius, jangan lakukan itu. Lalu bagaimana cara menjadi kaya? Lupakan tentang penghasilan dan tentukan pengeluaran Anda lebih dulu. Pikirkan berapa banyak yang akan Anda habiskan dan uang itu akan digunakan untuk apa. Saat Anda mengatur pengeluaran Anda nanti pasti akan terkejut. Anda harus memiliki penghasilan bulanan yang cukup stabil sebesar 30 hingga 50 juta jika Anda benar-benar ingin termasuk sebagai orang kaya. Anda pasti berpikir saya tidak bisa menghasilkan 3-5 juta. Mana bisa saya menghasilkan 10 kali lipatnya? Apa saya butuh sebanyak itu? Anda dianggap berkecukupan jika menghasilkan 30-50 juta. Anda tidak punya persiapan pensiun dengan 3-5 juta. Hidup Anda hanya dari gaji ke gaji. Kebanyakan orang ingin berpenghasilan 3-7 juta per bulan. Begitu banyak yang masuk ke perguruan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar dan mendapatkan gaji 3-7 juta. Anda iri pada tetangga Anda karena mendengar bahwa putra atau putri mereka dapat pekerjaan dengan gaji sebesar 3-7 juta. Sebenarnya Anda tidak perlu merasa iri. Pekerjaan itu tidak akan menjamin masa pensiun yang bagus. Anda harus menghasilkan 30-50 juta per bulan. Selain itu, Anda tidak bisa bekerja untuk uang selamanya. Akan ada sedikit peluang untuk mencari uang di masa depan. Peluang akan mulai berkurang seperti dalam diagram ini.
Pada dasarnya, di usia 20 atau 30-an Anda dapat bekerja sebagai pelayan. Namun, di usia 40 sampai 50-an, pelanggan tidak ingin melihat Anda. Jadi mereka mengirim Anda untuk bekerja di dapur. Di usia 50-60-an, mereka khawatir Anda memecahkan piring hingga Anda dipecat. Kecuali memiliki koneksi, Anda akan sulit dapat pekerjaan. Peluang mulai berkurang seiring bertambahnya usia. Sayangnya, kebanyakan orang mengejar ilusi bahwa pada suatu hari nanti mereka berharap keberuntungan akan mendatangi mereka. Itu mustahil, itu tidak akan terjadi. Anda harus mengubah hidup Anda sekarang juga. Anda perlu membuat pendirian karena tidak ada yang bisa menjamin masa depan Anda. Untuk itu, selalu ada waktu yang tepat untuk mendapatkan dan menghabiskan uang. Anda mungkin berpikir menghabiskan uang itu mudah, tapi coba saja melakukan perjalanan sebagai manula. Anda tidak sehat secara fisik, Anda tidak bisa mendaki ke tempat-tempat yang indah, benar? Benar seperti itu kan? Menikmati pemandangan pun sulit karena penglihatan Anda memburuk. Kesehatan gigi yang buruk atau gigi palsu akan membuat Anda sulit, untuk mencoba masakan yang baru. Kesempatan Anda dengan segera akan menghilang begitu saja. Anda perlu menghasilkan semua uang yang Anda butuhkan dalam waktu singkat. Sehingga Anda dengan tenang menghabiskannya di sisa umur Anda. Jangan menghabiskan masa muda Anda untuk bekerja demi uang sampai Anda menjadi begitu tua dan lemah Anda bahkan tidak bisa menikmatinya. Anda tidak memiliki waktu yang banyak untuk menghasilkan uang atau mendapat penghasilan yang Anda butuhkan hanya dalam waktu 3-5 tahun. Atau membuat sistem yang akan memberi Anda penghasilan seumur hidup. Jika Anda tidak bisa melakukannya dalam 3-5 tahun, lebih baik Anda tidak mencobanya. Hentikan semuanya jika Anda tidak dapat melakukannya dalam 3-5 tahun. Namun, Anda perlu introspeksi diri terlebih dahulu. Apakah saya sudah mencoba sebaik-baiknya atau apakah saya melakukannya setengah hati? Jika Anda sudah melakukannya sepenuh hati dan jiwa Anda ke dalam bisnis ini 3-5 tahun tetapi masih gagal, berarti belum jodoh. Sekali lagi, sudahkah Anda dedikasikan hidup Anda? Untuk hidup serba berkecukupan, Anda membutuhkan 30-50 juta. Sebagai contohnya, Anda perlu membiayai orang tua Anda. Anda jangan hanya memberi mereka uang saku. Mereka bukan anak-anak. Orang tua Anda benar-benar memerlukan uang untuk hidup. Tidakkah Anda ingin memberi mereka 2, 3, atau 4 juta sebulan? Dengan begitu mereka hidup nyaman, kan? Orang tua membutuhkan banyak biaya pengobatan. Jadi, agar kita bisa hidup dengan memenuhi semua kebutuhan, serta penuh cinta kasih, kita harus menjadi kaya. Istri saya sangat khawatir akan biaya sebesar 50.000 untuk menghangatkan rumah kami. Suatu hari, dia berkata dengan serius bahwa dia akan meninggalkan saya begitu anak-anak lulus kuliah. Istri saya itu sangat menepati kata-katanya. Aduh, saat saya mendengar ini, hati saya benar-benar hancur. Saya menangis dan terduduk di lantai. Menangis terseduh sambil memegangi kakinya. Saya berkata, sayang, kamu tidak bisa meninggalkanku sekarang. Kamu ini tidak memiliki rumah ataupun uang tabungan. Jika tetap ingin pergi, tunggulah sampai aku bisa membelikan rumah dan menyiapkan tabungan. Tolong biarkan aku mentransfer uang ke rekeningmu sebelum kamu pergi. Dia hanya melirik saya. Dengan tatapan dingin dia berkata, kapan? Setelah 1 juta tahun kemudian. Saya sudah memberinya rumah dan tabungan di bank, namun dia tidak mengatakan kapan dia akan pergi. Kesulitan keuangan menciptakan masalah yang besar dan pelik dalam sebuah pernikahan. Banyak pasangan yang mempertahankan pernikahan meskipun membenci satu sama lain. Kenapa? Karena terlalu merepotkan bagi mereka untuk bercerai. Mereka tidak ingin berurusan dengan proses yang rumit, sehingga mereka memutuskan terus melanjutkan hidup tanpa memikirkan apapun. Baik di dalam maupun di luar rumah, mereka tidak menunjukkan perasaan apapun. Mereka hanya melanjutkan hidup. Kita tidak hidup lama
Hidup ini sangat pendek, ya kan? Biasanya, kita menikah setelah kita berpacaran. Dalam hidup kita yang pendek, cinta kita harus tumbuh, ya? Dan pernikahan kita seharusnya menguat seiring bertambahnya usia kita. Sayangnya, tidak semua hal berjalan demikian. Salah satu masalah utamanya adalah ekonomi. Sang suami menjanjikan masa depan yang cerah bersama istrinya, mengatakan tidak akan membiarkan istrinya melakukan pekerjaan rumah. Setelah melalui masa pacaran, akhirnya mereka menikah. Ketika istrinya mengomel merasa dibohongi tentang ia tak perlu mengotori tangannya, sang suami kembali dengan sarung tangan karet keesokan harinya. Maksud saya untuk mencintai dengan baik, hiduplah dengan baik. Semua elemen untuk sukses terhubung satu dengan yang lainnya. Sebenarnya, kita mengumpulkan uang untuk memberi kepada orang lain. Tujuan kita bekerja keras adalah untuk orang yang kita cintai. Namun hati-hatilah dalam memberi. Anda harus memberikan kepada orang paling dekat terlebih dahulu. Apa maksud saya? Nanti Anda menyesal jika Anda memberikannya kepada orang yang salah. Anda ingin memprioritaskan orang yang Anda beri uang dan mempertimbangkan banyak faktor dalam hal ini. Misalnya, Anda tidak ingin penerima menjadi terlalu bergantung pada Anda. Pada akhirnya, mereka harus bisa bangkit dengan kekuatan sendiri. Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah Anda tidak ingin menyakiti hati orang itu saat Anda beri. Jika Anda memberikannya dengan sombong, Anda akan menyakiti harga diri mereka. Beberapa orang yang sangat membutuhkan mungkin masih menerima uang Anda, tapi pada akhirnya mereka membenci Anda. Untuk itu, Anda harus memberi dengan rendah hati. Kebanyakan orang merasa kebahagiaan yang sesungguhnya dengan memberi dibanding hanya menerima. Bagi Anda yang belum pernah merasakan kebahagiaan dengan memberi, harus mulai melakukannya dengan segera. Memberi terasa lebih baik dari menerima. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Anda dapat merasakan kebahagiaan yang teramat saat Anda memberi. Anda harus mulai memberi dan memberi di sekitar Anda dan menyebar ke tempat lain. Sekarang, orang yang berkata akan mulai memberi begitu mereka menjadi kaya. Tidak ada orang yang benar-benar memberi setelah mereka menjadi kaya. Jadi kapan Anda harus mulai? Anda harus mulai dengan membantu mereka yang lebih tidak beruntung dibanding Anda. Dengan begitu, Anda dapat membantu lebih banyak orang yang tidak mampu saat Anda menjadi kaya. Organisasi kami telah terlibat dalam kegiatan amal untuk waktu yang lama. Dari awal, saat Atomi masih dalam masa sulit, kami menyumbang ke sekolah dasar di lingkungan sekitar kami dan memberi sumbangan 200-400 ribu sebulannya. Ada anak perempuan hidup dengan neneknya. Mereka berjuang untuk bisa tetap bertahan hidup dari kemiskinan pada saat itu. Jadi 200 ribu adalah uang yang banyak untuk mereka. Itulah awal mula kami memberikan bantuan. Sejak itu sumbangan kami telah banyak meningkat. Jika Anda melihat sekitar, Anda akan lihat begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan. Bisnis Atomi sendiri sebenarnya adalah cara ideal untuk membantu orang lain. Kami menyediakan kebutuhan sehari-hari berkualitas dengan harga terbaik dibandingkan yang lain kepada orang-orang sehingga mereka bisa menghemat uang. Ini adalah langkah pertama kami berkontribusi kepada orang yang membutuhkan. Kedua, kami memberikan kesempatan kepada para pekerja, yaitu bagi mereka yang mungkin sedang mengalami masa-masa sulit. Keuntungan kami dikembalikan kepada anggota dalam bentuk bonus. Lebih jauh, uang kami juga mengalir kepada para petani yang memasok bahan-bahan yang membuat produk-produk kami. Istilah ekonominya disebut pengaruh keterikatan ke belakang dan ke depan. Dalam pengaruh keterikatan ke belakang, kami selalu berusaha untuk menjangkau sejauh mungkin para petani. Di antaranya para petani yang menanam berbagai tanaman herbal. Kemudian, penerima manfaat lainnya termasuk karyawan di Kolmar BNH dan SBT yang menerima gaji melalui kami karena membuat produk kami. Nah, jadi begitulah pengaruh kami menyebar ke segala arah.
Terlebih lagi, sistem pemberian bonus Atomy memberikan 35% dari total penjualan kepada anggota. Yang secara efektif, hal ini membantu meningkatkan perekonomian. Karena uang itu didistribusikan kembali kepada masyarakat umum. Setidaknya ada efek riak ekonomi 5 kali lebih besar melalui yang disebut efek pengganda. Nah, jadi, bagaimanapun, kita harus hidup dengan makmur, karena kita memiliki orang yang kita cintai. Dengan begitu, orang-orang yang kita cintai juga bisa hidup dengan baik. Berdasarkan kondisi psikologi manusia, kita mendapatkan kepercayaan sejalan dengan peningkatan kita meskipun sedikit. Saya menyadari bahwa sebagian dari Anda merasa takut membiarkan diri Anda memiliki harapan maupun mimpi. Memiliki mimpi dan harapan bisa menjadi hal yang menakutkan. Percayalah, saya tahu. Karena saya pernah hidup berkecukupan. Jujur saja, dulu saya memandang rendah orang-orang miskin. Saya dulu berpikir, kemiskinan mereka karena mereka malas atau pola pikir mereka salah. Saya berpikir mereka lebih rendah daripada saya. Kemudian, suatu hari saya jatuh sakit dan bisnis saya bangkrut. Saya kehilangan seluruh uang dan saya juga terjepit hutang. Saat terbaring di tempat tidur, saya menyadari, tidak ada satu orang pun yang tahu seperti apa masa depan itu. Yakinlah, hal ini bisa terjadi pada siapapun juga. Tidak seharusnya saya memandang rendah. Lalu, setelah saya menjalani masa yang menyakitkan itu, saya menjadi takut untuk memiliki harapan. Saya merasa putus asa. Suatu hari, satu kutipan yang biasa saya baca menyadarkan saya. Saat Anda merasa tidak memiliki harapan, hal terbaik adalah berharap. Anda harus memiliki harapan saat Anda merasa putus asa. Jika Anda bahkan tidak bisa berharap, ya hidup Anda selesai. Selama Anda dapat menemukan harapan, selama itu pula Anda bisa bangkit kembali. Saat saya melihat secercah cahaya di ujung terowongan, cahaya itu terlihat jauh dan lemah hingga rasanya seperti terjebak dalam gua. Saya sangat sakit dan tidak memiliki uang. Dan saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa bertahan hidup. Tetapi, saya harus berjalan menuju cahaya. Untuk apa? Untuk orang-orang yang saya cintai. Saya melakukan yang terbaik untuk dapat kembali bangkit menuju cahaya tersebut. Cahaya yang berkedip itu lama-lama membesar dan bersinar terang. Jika Anda tidak berlari menuju cahaya tersebut, maka cahaya itu tidak akan jadi terang. Cahaya itu lama-lama menyilaukan, dan ternyata saya sudah berada di luar gua. Dunia di luarnya dipenuhi oleh cahaya yang terang. Maka saya dapat berjalan menuju dunia yang dipenuhi optimisme. Saya tahu, rasanya berat sekali untuk memiliki keberanian. Dan saya juga tahu seberapa menakutkannya terperangkap dalam gua gelap. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk menaklukkan ketakutan saat Anda takut. Hadirin, tolong dengarkan saya baik-baik. Saat Anda merasa putus asa, juga merasa benar-benar hancur, sebaiknya Anda berpegangan pada sebuah harapan. Anda harus terus melangkah dan mendekat pada harapan tersebut. Seiring semakin bersinarnya cahaya harapan tersebut, Anda dapat keluar dari kegelapan dan menjadi pembawa harapan untuk semua orang yang ada dalam kehidupan Anda. Untuk kita, dan juga untuk orang-orang yang kita cintai, kita harus hidup makmur dan harus belajar bagaimana melakukannya. Itulah yang Anda lakukan saat ini dengan mendengarkan seminar ini. Jadi, saya sangat berharap Anda membayangkan diri Anda hidup makmur,
Berbagi cinta, selain itu, Anda juga membayangkan ikut berkontribusi kepada masyarakat. Hanya ketika Anda telah membangun citra seperti itu, Anda yang sukses dapat segera muncul di masa depan. Saat Anda memiliki gambaran tersebut membayangkan saja cukup, tentu saja tubuh kita tidak dapat membedakan apakah kita hanya membayangkan sesuatu atau kita benar-benar telah merasakan suatu kejadian yang nyata. Jika Anda membuat gambaran dalam kepala Anda, tubuh Anda secara perlahan berubah. Saya akan menjelaskan apa maksud saya yang sebenarnya. Bayangkan saya memberi Anda segenggam biji delima yang sangat manis dan segar. Saat Anda mengeluarkan bijinya dan memasukkannya ke dalam mulut Anda, maka airnya akan memenuhi mulut Anda dengan rasa manis dan asam. Apa yang terjadi dalam mulut Anda? Angkat tangan jika tidak tergiur. Berarti Anda harus ke dokter. Kelenjar ludah Anda tidak bekerja. Tubuh kita pasti akan selalu memiliki reaksi yang sama, baik itu benar mengalami sesuatu yang nyata, atau kita hanya mengalami sesuatu di dalam kepala kita. Ini adalah fakta ilmiah yang terbukti. Hal ini yang disebut sebagai hukum daya tarik. Maksudnya, kepercayaan diri yang kuat dapat membuat harapan menjadi nyata, bahkan bisa mengubah secara fisik. Untuk itu, setelah Anda mulai percaya, saya akan memulai bisnis ini dan menghasilkan 30-50 juta. Dan itu dalam 1 bulan saja. Ini hanya masalah waktu saja. Semuanya akan terjadi dan dapatkan gambaran diri Anda yang sukses secara jelas di kepala Anda. Anda akan berubah. Mata makin bersinar, cara berjalan berubah, bicara Anda akan berubah, semuanya akan berubah. Artinya ketika Anda menjual lewat telepon, kepada teman atau kepada keluarga Anda dengan cara yang malu-malu, Anda akan langsung mendapat kata tidak. Saya yakin bahwa beberapa orang mungkin akan merasa malu untuk mengakui kepada siapapun kalau mereka terlibat dalam bisnis ini. Mereka berpura-pura membantu istri maupun saudara mereka. Jika itu yang terbaik yang Anda lakukan, lebih baik Anda menyerah sekarang. Anda harus percaya diri. Katakan, saya menemukan bisnis yang menghasilkan 500 juta. Apakah Anda tahu cara lain untuk dapat menghasilkan uang sebanyak itu? Anda perlu menginvestasikan jutaan dolar ke pabrik besar dengan ribuan karyawan dan bekerja sepanjang waktu. Itulah tingkat keterlibatan yang diperlukan untuk menghasilkan uang sebanyak itu. 70% dari orang yang menyebut diri mereka CEO sebenarnya hanyalah pengutang. Dan mereka mengalami kebangkrutan. Jadi Anda pikir bisnis sebesar itu mulia, sedangkan Atomy lebih rendah karena tidak memerlukan investasi besar? Cara apa yang dapat menghasilkan 300-500 juta? Bisnis Atomy adalah bisnis besar. Bisnis yang sangat besar. Kami tidak dianggap serius karena kami tidak meminta Anda untuk berinvestasi. Atau karena kami tidak memiliki proses rekrutmen eksklusif. Hanya karena kami mengatakan semua bisa diterima di sini, bukan berarti semua orang akan bisa sukses. Paham? Ya? Ini bukan pekerjaan biasa. Anda bergabung dengan perusahaan yang luar biasa. Anda tidak terlihat seperti baru saja menemukan sesuatu yang fenomenal. Anda perlu menulis skenario yang menggarisbawahi kehidupan yang ingin Anda jalani seolah itu sebuah film. Di Atomy kami memiliki sebuah buku yang disebut Skenario Kehidupan. Buku tersebut memiliki template yang mudah digunakan. Semua bisa menulisnya. Nah, dalam buku ini, Anda akan melihat sesuatu seperti roda. Anda perlu menulis 4 elemen ini. Paling tidak, tulislah 1 dalam kolom ini. Jika Anda ingin punya kehidupan seimbang. Nah, badan menginginkan hidup makmur. Hidup makmur berarti nyaman secara keuangan. Sehingga Anda bisa menuliskan rumah seperti yang menjadi perhatian orang-orang. Berikutnya, Anda
mungkin menulis kesehatan. Berikutnya, mungkin mobil, karena itu keharusan saat ini. Kemudian, tentang cinta. Untuk belajar, mungkin pendidikan. Contoh lain dari cinta adalah beramal. Anda juga bisa berkontribusi dengan sukarela. Beberapa orang ingin memiliki banyak uang. Beberapa ingin menyumbang ke panti asuhan. Lalu apa lagi? Ya, benar, jalan-jalan. Hidup mewah tidaklah lengkap tanpa jalan-jalan. Anda putuskan sendiri apa yang ingin Anda tulis. Kemudian Anda ingin memberi nilai pada setiap item. Anda mungkin telah memiliki rumah idaman dalam pikiran Anda. Mungkin luasnya 1.800 atau 2.500 meter persegi. Jika rumah Anda luasnya 1.000 meter persegi, Anda bisa menulis nilai 40. Anda lahir dengan kondisi sehat, jadi 70 poin. Anda mungkin tidak suka mobil Anda dan mungkin lebih memilih mengendarai Mercedes, tetapi Anda malah jalan berputar-putar dengan sedan tua Anda. Anda membiayai orang tua Anda. Anda berharap anak Anda baik-baik saja. Anda jarang melakukan kegiatan sukarela. Uang Anda sedikit. Terakhir kali Anda bepergian adalah saat bulan madu. Akhirnya, Anda menghubungkan semua titik ini, dan setelah terhubung semuanya, menjadi roda kehidupan. Jika roda kecil dan bengkok, maka hidup Anda tidak berjalan dengan baik. Sekarang, jika masing-masing elemen ini menerima nilai sempurna, roda kehidupan akan menjadi besar dan bulat yang memungkinkannya menggelinding dengan sangat mudah. Jadi Anda harus menulis di bagian kosong ini apa yang diperlukan untuk setiap item untuk mendapat nilai sempurna. Ingat, ketika Anda menulis, Anda harus menulis secara spesifik. Saat ditanya rumah impian, beberapa orang hanya menjawab rumah yang bagus. Apakah Anda akan memberitahu agen bahwa Anda mencari rumah bagus? Anda pikir mereka akan menganggap Anda serius? Tentu saja tidak. Anda harus lebih spesifik. Berapa kamar tidurnya, kamar mandinya, dapurnya, apakah ada garasinya, apakah ada tamannya, apakah bertingkat, juga berapa luasnya dan berapa harganya. Anda perlu menulis itu di sini. Semakin rinci, semakin bagus. Seperti yang Anda ketahui, harga rumah berbeda tergantung lokasi. Jadi, catat di mana Anda ingin tinggal. Memasang foto suatu tempat akan memberikan efek yang besar. Namun, beberapa orang khawatir rumah tersebut tidak dijual. Anda bisa saja membeli rumah di sebelahnya. Selanjutnya, Anda tulis harga rumah itu. Anda perlu tahu, bukan? Ada orang yang mengatakan, saya ingin Ferrari, tapi tidak tahu apapun tentang harganya. Dikiranya 600-700 juta, padahal 4 miliar. Jika Anda menginginkan mobil mewah, paling tidak Anda harus tahu harganya terlebih dulu. Ketiga, Anda harus memberikan batas waktu yang sangat jelas. Anda bilang, suatu hari saya ingin rumah seluas 2.500 meter persegi. Apakah Anda berpikir Anda benar-benar bisa berkata suatu hari? Jika begitu, Anda tidak akan pernah memilikinya. Karena itu, perjelas kapan Anda akan mencapainya, seperti 3, 5, ataukah 7 tahun. Pastikan Anda menerapkan 3 syarat ini. Selanjutnya, untuk rumah impian Anda perlu tahu di mana, berapa luasnya, berapa harganya, dan kapan Anda akan membeli rumah tersebut. Tuliskan sejelas dan serinci mungkin. Saya ingin rumah 2.500 meter persegi, harganya antara 5 sampai 10 miliar, tergantung daerahnya. Silakan tuliskan serinci mungkin. Nah, Anda akan menulis skenario hidup Anda demi kehidupan Anda yang seimbang. Nah, mari kita lihat sebuah contoh. Ini adalah skenario hidup seseorang. Dia menulis saat ini hidup di rumah seluas 605 meter persegi. Pada 2020 akan pindah ke rumah seluas 1.500 meter persegi dengan 4 kamar, 2 kamar mandi di lingkungan yang bagus. Anda lihat cukup detail kan?
Untuk orang tua saya di Changwon, saya akan merenovasi rumah dengan kamar mandi, dapur, halaman, dan atap baru seharga 200 juta pada tahun 2021. Rencana terperinci secara realistis dapat dilakukan. Tapi, begitu gambaran Anda nyata seperti ini memasuki kepala Anda, perilaku Anda, tindakan Anda, perkataan dan ekspresi wajah Anda akan berubah. Anda akan memiliki tenaga untuk membuatnya menjadi nyata. Untuk itu, Anda harus membuat film dalam pikiran Anda tentang kehidupan yang ingin Anda jalani dan menjalani film tersebut. Anda perlu hidup dalam film tersebut sampai semuanya menjadi kenyataan. Tapi, setelah semuanya itu, muncul masalah untuk bangkit dari mimpi itu. Anda perlu selalu dalam keadaan bersemangat. Tapi saat kembali ke akal sehat Anda berpikir saya pasti sudah gila. Namun sebenarnya, hal yang lebih gila adalah terus melanjutkan kehidupan yang gagal ini tanpa melakukan apapun. Itu yang lebih gila. Bahkan dengan semua fasilitas untuk sukses tergenggam dengan kuat di tangan Anda. Tetapi Anda masih belum bisa sukses, itulah yang disebut dengan kegilaan. Orang seperti itulah yang membuat saya gila. Jika Anda tetap hidup dalam film kehidupan yang Anda impikan, kenyataan akan berubah menjadi seperti film tersebut. Anda benar-benar harus percaya ini. Keyakinan bukan tentang percaya pada yang terlihat. Anda harus membayangkan masa depan Anda yang sukses yang tidak terlihat dan berdiri teguh pada visi dengan mengikuti keyakinan yang merupakan poin ketiga dari moto perusahaan kita. Sebagai tambahan dalam skenario kehidupan, Anda perlu mengisi satu hal lagi, yaitu saat Anda menetapkan tenggat waktu untuk mastership yang berbeda. Beberapa pendatang baru mungkin tidak tahu berapa banyak yang didapat masing-masing mastership. Namun, Anda dapat meminta sponsor untuk membantu Anda. Cukup tuliskan tenggat waktu Anda lebih dulu seperti, saya akan menjadi DM dalam 1 tahun, dan saya akan mencapai SRM dalam 2 tahun, karena SRM menghasilkan 100 juta sebulan. Akan membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun untuk memiliki gaji sebesar 100 juta sebulan. Saya akan mengakhiri seminar ini dengan catatan tersebut. Terima kasih banyak.